Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini semoga sehat-sehat selalu ya. Kita semua masih harus bersabar, masih harus belajar dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Sehingga keadaan masih memaksa kita untuk belajar secara online seperti yang akan kita lakukan hari ini. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna, manusia paling mulia akhlaknya, manusia yang diciptakan cahayanya lebih dahulu daripada bumi ini akan diciptakan. Dan kita bersyukur sekali kita menjadi bagian dari umatnya. Alhamdulillah hari ini seluruh murid hampir ikut semuanya ya dalam kelas online ini ya. Kita akan mulai kegiatan pagi ini ya dengan menjelaskan penjelasan tentang mendiskusikan tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah. Nah, kalian juga akan mendiskusikan misi Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Saya berpesan ya kepada kalian semua, walaupun kalian di rumah, tetap jalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum makan atau beraktivitas lain atau setelah dari luar. Gunakan selalu masker ketika akan bertemu orang lain atau ketika sedang bermain keluar. Dan yang paling penting juga, jangan dilupakan untuk menjaga jarak ya. Itu. Ketika sedang bermain dengan teman-teman, bertemu dengan saudara atau siapapun ya di luar dari anggota keluarga gitu, mengantisipasi khawatir mungkin orang lain sedang terkena gejala COVID atau tanpa gejala ya. Jadi kita dapat mencegah penyebaran virus Corona 19 ini agar tidak hinggap ke tubuh kita dan penyakitnya tidak hinggap di badan kita dan keluarga kita. Ya, semoga Allah menjaga kita semua agar selalu dikaruniakan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat terus beraktivitas, mencari ilmu, ya. Dan mencapai cita-cita serta harapan kalian semua, juga orang tua kalian. Oke, kembali ke materi ya. Jadi hari ini kita akan membahas apa misi dakwah Nabi Muhammad SAW khususnya pada periode Mekah dan Madinah. Lalu yang kedua adalah kita mendiskusikan misi Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sebelum masuk ke materi inti, sebelumnya kita semua harus paham bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadi bagaimana kondisi bangsa Arab sebenarnya jauh sebelum Rasulullah SAW lahir ke bumi. Bangsa Arab itu terkenal sebagai bangsa yang suka berperang. Ini menarik ya. Mereka sangat fanatik terhadap kabilah dan sukunya. Jadi sebelum datang Nabi Muhammad, bangsa Arab itu keadaannya terpecah-pecah dan bercerai-berai. Dan mereka juga memiliki kebiasaan yang buruk seperti
berjudi, mabuk-mabukan, mengundi nasib, bahkan itu menghilangkan nyawa perempuan, nyawa-nyawa anak perempuannya, karena buat mereka memiliki anak perempuan pada saat itu adalah sebuah aib. Gitu. Nah, setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya, bangsa Arab dalam waktu yang cukup singkat berubah menjadi bangsa yang bersatu dan berperadaban. Dan berperadaban itu dalam artian maju, akhlaknya berubah, perangainya berubah menjadi tidak terpecah-pecah, bersatu, saling membantu, bekerja keras, tidak suka minum-minuman, tidak suka judi, dan sangat dekat dengan Tuhannya, sehingga bahasa Arab saat itu menjadi besar dan disegani. Nah, bangsa Arab sendiri adalah bangsa yang mendiami Jazirah Arab, yang merupakan daratan yang membentang dari utara hingga ke selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Syria atau dikenal dengan negara Syam. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan negara Yaman. Syria dahulunya sangat terkenal sebagai pusat perdagangan. Jadi bukan Mekah atau Madinah yang menjadi pusat perdagangan. Namun Syria sejak zaman dahulu sudah dikenal sebagai pusat perdagangan. Itu sebabnya Rasulullah sejak muda dulu pernah ikut berniaga itu ke sana, ke Syria. Nah, jadi banyak pedagang dari negeri Arab yang jauh itu berdagang ke Syria. Begitu juga dengan Yaman, Jadi antara Syria dengan Yaman ini negara Jazirah Arab saat itu, khususnya Mekah Madinah itu berada di tengah-tengah. Jadi mereka suka melintas nih pedagang-pedagang ini. Nah, karena budaya bermental pedagang dan suka berniaga Jadi bangsa Arab itu suka melakukan perjalanan dagang pada musim dingin yang disebut as-sitai dan musim panas disebut dengan as-soif. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran tapi nanti akan saya sampaikan. Pada musim panas mereka melakukan perjalanan dagang dari wilayah Yaman. Jadi jazirah bagian selatan yaitu Yaman pedagang Arab banyak melakukan perdagangan dari daerah sana. Dan sebaliknya, pada musim dingin mereka berdagangnya ke Syria, yaitu di wilayah utara, bagian Mekah dan Madinah. Nah, untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari resiko perampokan di jalan, sangat umum saat itu. Karena melintasi jarak yang sangat jauh, padang pasir, jadi sangat rentan barang-barang perdagangan mereka itu dirampok oleh para penyamun yang menghadang perjalanan mereka di perjalanan. Gitu. Nah, mereka biasanya membangun karavan berupa rombongan pedagang dengan hewan-hewan pengangkut dagangannya. Nah, seperti yang kita ketahui, bangsa Arab itu menggunakan hewan-hewan pengangkut seperti unta, keledai untuk mengangkut barang dagangan mereka. Nah, mereka itu hewan-hewan tersebut kenapa dipilih khususnya unta? Karena mereka tahan haus untuk menempuh jarak yang sedemikian jauh di padang pasir yang sangat panas. Dan unta juga memiliki kelebihan tahan dengan hembusan angin yang kuat ketika sedang di musim dingin. Itu alasannya. Ini buat pengetahuan kita semua Itu. Nah, itu sekilas bagaimana bangsa Arab melakukan perdagangan di masa saat itu di awal-awal itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kota Mekah? Kota Mekah kita ketahui semua ada Ka'bah. Ka'bah ini sudah didirikan jauh sekali sebelum
masyarakat Arab itu berkembang seperti di zaman Rasulullah SAW, dan merupakan bangunan yang sangat dihormati, sehingga ada peraturan tidak tertulis bahwa suku-suku di Arab itu jika berperang dengan sesama kelompoknya, silahkan saja asal dilakukan di luar Mekah, atau tidak boleh dilakukan di sekitaran Ka'bah, karena Ka'bah saat itu tempat para kabilah-kabilah Arab itu menaruh patung-patung sembahan mereka di dalam Ka'bah. Jadi menurut sejarah kurang lebih di dalam Ka'bah ada 360 berhala dari berbagai kabilah-kabilah tersebut. Luar biasa ya, banyak sekali. Gitu. Nah, contohnya adalah ya, berhala-berhala itu merupakan dewa buat mereka yang berwujud patung, ya. Dan jumlahnya sangat banyak, seperti yang saya bilang itu 360 buah. Dan ada di dalam serta di sekitar Ka'bah. Nah, setiap suku di Jazirah Arab tersebut memiliki berhala sendiri-sendiri dan diletakkan sekitar Ka'bah. Contoh, ada berhala namanya Hubal. Berhala Hubal ini dianggap dewanya para dewa. Dewa yang paling berkuasa. Patungnya paling besar. Lalu ada lagi dewa Lata. Itu dewa yang tertua. Ya. Lalu ada lagi Uzza. Berhala bawahannya Hubal yang diletakkan di Hijaz. Ya. Ada juga berhala yang dinamakan Manat yang diletakkan di kota Madinah, ada juga gitu ya. Nah, suku-suku Arab ini meyakini bahwa dewa-dewa itulah yang melindungi dan menjaga kehidupan mereka. Jadi jelas sekali bahwa pada masa itu, sebelum Rasulullah SAW lahir ke dunia, bangsa Arab dalam keadaan musyrik, di dalam kegelapan, di mana mereka menyembah berhala dan tidak mengenal Tuhannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Namun sebenarnya pada saat itu bukan berarti tidak ada agama lain, ya, tidak ada agama tauhid, bukan. Karena sebelum risalah Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, baginda yang kita cintai, ya, sudah ada agama Yahudi dan Kristen, dan banyak penduduk Arab sebenarnya, ya, termasuk Madinah, Taif, bahkan Syria, Yaman dan seterusnya, itu yang memeluk agama itu, yaitu agama Kristen dan Yahudi tadi, ya. Dan bahkan wilayah Habasyah atau Ethiopia yang kita kenal sekarang itu merupakan pusat dari agama Kristen, pusat pembelajaran dan pusat penyebaran, ya. Namun sayangnya, walaupun mereka memeluk agama Kristen, ya, para pemeluk agama Kristen dan Yahudi yang berada di Mekah ini tetap menyembah berhala. Jadi agama Kristen dan agama Yahudinya itu kalau zaman sekarang itu cuma disebut Kristen KTP atau Yahudi KTP, ya. Gitu. Jadi kalau Islam KTP kayak sekarang itu berarti itu udah ada sejak zaman dulu tuh. Gitu. Nah, jangan ditiru. Jadi hati-hati kalau misalnya kamu Islam tapi kamu menyembah berhala, kamu menyembah hujan, menyembah batu, wah itu berarti kalian termasuk manusia zaman dahulu, jangan-jangan ya. Nah, jangan ditiru ya. Makanya ini saya sampaikan. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dan keadaan yatim, di mana ayah beliau sudah pergi meninggalkan beliau, ya, di saat beliau dalam kandungan. Itu. Nah, lalu ketika Rasulullah lahir,
Tidak berapa lama baginda kecil ini diuji ketabahannya dengan ditinggalkan pula oleh ibunya yang wafat menyusul ayahandanya. Dan selanjutnya baginda Rasulullah dalam pengasuhan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, menginjak ketika masa dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah tepat pada usia 25 tahun. Nah, saya rasa ini sudah sering diceritakan ya. Kalian juga mungkin sudah banyak mendengar ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz di lingkungan kalian, atau mungkin pernah dulu di SD pernah dibahas tentang hal ini. Ya, jadi saya cuma mengulas sedikit saja sebagai pendahuluan di pelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana dengan dakwah Islam di Mekah? Kita langsung ke inti masalah ya. Dalam melaksanakan tugasnya, tugas dakwahnya, Nabi Muhammad SAW itu pertama mengajak orang terdekat, yaitu istrinya dahulu, yaitu Ummul Mukminin Siti Khadijah ya, orang yang pertama diajak untuk memeluk agama Islam. Dan beliau adalah istri yang solehah, yang patuh kepada suaminya, dan beliau menjadi pemeluk pertama agama Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak memerlukan alasan apapun untuk memeluk agama Islam dan mengakui kenabian suaminya. Itu istimewanya Khadijah. Ya, karena Khadijah tahu bahwa pribadi suaminya adalah suami yang bisa dipercaya, memiliki gelar Al-Amin yang beliau sudah tahu itu sejak sebelum menikah. Dan itu menjadi alasan Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW. Dan kepribadian Rasulullah yang luhur serta mulia, sehingga sangat mudah bagi Khadijah menerima cahaya Islam, mengikuti ajakan baginda Rasulullah SAW. Nah, lalu bagaimana bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ya, khususnya di Mekah? Jadi yang pertama, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi. Ya, Rasulullah mengajak dahulu setelah istrinya, mengajak pada teman-teman dekatnya. Yang diajak pun yang dipilih. Yang pertama adalah Abu Bakar, ya, seorang pengusaha kaya di Mekah. Ingat ya, beliau pengusaha kaya di Mekah. Ya, orang yang terpandang, dihormati di masyarakat Mekah. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajarannya, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur. Jadi orang jujur berteman dengan orang jujur. Gitu, nggak heran tuh. Makanya kalau kalian jujur pasti punya teman juga jujur. Gitu. Dan beliau pun menerima ajakan dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar dengan diam-diam mengajak teman dekatnya. Jadi Abu Bakar pun mengajak teman dekatnya. Siapa itu? Ya. Jawabannya adalah Utsman bin Affan. Jadi Abu Bakar dijelaskan tadi sebagai pengusaha kaya, memiliki teman siapa tadi? Utsman bin Affan, yang juga sebagai pengusaha yang kaya. Dan pengusaha yang jujur, terpandang, dihormati. Nah, ini ada satu pesan yang menarik, bahwa kalau kita jujur, ya, berpribadian luhur, insya Allah kita juga akan dikelilingi oleh orang-orang yang sama. Minimum jika kita berteman dengan orang yang berakhlak baik, yang berakhlak mulia, soleh, solehah, rajin beribadah, insya Allah kita juga akan terbawa. Nah, itu salah satu nilai yang dapat kita serap dari pelajaran kita di awal ini. Mengerti ya sampai di sini? Bagaimana? Apa kita lanjutkan? Baik, kita lanjutkan ya. Kurang lebih ada waktu sekitar 11 menit lagi. Tidak berasa ya. Mudah-mudahan menikmati pelajaran hari ini. Amin. Alamin. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendekati kerabatnya, keturunan dari kakeknya. Jadi kerabat-kerabat dari kakek. Jadi beliau mengajak paman, mengajak sepupu-sepupunya.
dari Bani Abdul Muthalib, ya. Dan semua diajak, dan mereka semua juga mengenal bagaimana kepribadian Nabi Muhammad dan akhlak beliau, ya. Namun tidak semudah seperti beliau mengajak Khadijah dan Abu Bakar, ya, karena banyak saudara-saudaranya dari Banu Abdul Muthalib itu tidak mudah menerima ajakan beliau. Kecuali ada satu orang sepupunya, yaitu yang kita sangat kenal, pemuda gerbangnya ilmu, yang gagah perkasa, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib saat itu, saat menerima ajakan dakwah Rasulullah SAW untuk menerima cahaya Islam itu pada usia 10 tahun. Nah, bagaimana kamu? Sekarang rata-rata usianya udah di atas 12 tahun ya. Ada 14 tahun, 15 tahun ya, benar ya? Gitu. Nah, Ali 10 tahun itu sudah bisa menerima, mencerna dengan akalnya bahwa Islam adalah agama yang benar. Nah, nanti kita akan masuk satu sesi bagaimana menimbang suatu logika bahwa agama itu benar dari Allah, ya. Oke. Nah, tadi pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Oh ya, maaf, saya sampaikan. Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan ad-dakwah bis asir, ya, dakwah dengan cara rahasia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih selama 3 tahun. Baik, kita lanjut pada dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah umat Islam bertambah banyak, Allah menurunkan perintahnya melalui ayat di surat Asy-Syu'ara, ya, itu surat ke-26 ayat 214, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, berdasarkan ayat itu, Nabi Muhammad mulai rajin berdakwah secara terang-terangan, ya, atau dikenal dengan ad-dakwah bil al-jahar, ya, dakwah secara terang-terangan. Nah, selama menggunakan cara ini banyak yang masuk Islam, di antara Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin. Nah, kembali kita kepada makalah tentang membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita ketahui, adalah memiliki suri tauladan yang baik. Kita semua tahu, sebagaimana disampaikan dalam kitab suci yang mulia Al-Quran yang kita imani saat ini, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswatun hasanah, berarti teladan yang baik, ya. Dalam surat Al-Ahzab, yaitu surat ke-33 ayat 21, bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi barang siapa yang menginginkan hidup bahagia di dunia dan akhirat, seharusnya ia mengikuti jejak serta mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana beliau itu memiliki ketabahan dalam menghadapi setiap ujian, bagaimana beliau juga memiliki keteguhan dalam memegang prinsipnya, bagaimana beliau itu sangat kuat, ya, sudah teruji kekuatannya menahan kesedihan, tidak lahir dalam tidak memiliki ayah, tidak lama ditinggal ibu, ya. Terus ujian itu sampai dengan beliau dewasa ketika kehilangan kakeknya, kehilangan pamannya, dan kehilangan istri tercintanya, yang kisahnya sudah sering kita dengar, ya. Lalu uswatun hasanah lainnya adalah sikap Rasulullah yang
seorang pemaaf, ya. Pemaaf itu bagi orang-orang yang sudah zolim luar biasa, yang tidak hanya membenci beliau di ucapan saja, tapi sudah sampai pada menyakiti fisik pun beliau masih memaafkan, seperti yang terjadi pada peristiwa di Taif. Ketika beliau berdakwah, ditolak dakwahnya, bahkan disambut dengan lemparan batu sampai beliau luka parah dan sandalnya saja penuh dengan darah. Bayangkan seperti apa beliau dikejar-kejar oleh penduduk Taif saat itu. Dan dengan maha mulianya ya Allah Subhanahu wa taala menitiskan sikap itu kepada baginda Rasulullah SAW agar menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Ketika beliau memanjatkan sebuah doa yang sangat dikenal atau doa kenabian, ketika beliau memohon perlindungan, ya, mengakui kelemahannya sebagai manusia dan meminta kepada Allah untuk memaafkan penduduk di sana dan mengkaruniakan Islam kelak dari sana, dan itulah yang terjadi. Masya Allah, indah sekali ya. Iya. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad, ya, dari banyak contoh sikap atau teladan yang dapat kita tiru. Salah satunya adalah beliau itu sebagai pemimpin yang menyayangi umatnya. Ini sudah sering kita ketahui ya, bagaimana Nabi kita ini sangat sayang pada umatnya, bahkan memikirkannya bahkan di saat detik-detik terakhir ketika beliau akan wafat. Nah, baik, kita masuk ke pokok permasalahan berikutnya, itu bagaimana Nabi Muhammad membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berusia 12 tahun diajak oleh Abi Thalib, oleh paman beliau, untuk berdagang ke Syam atau Syria. Ya. Jadi beliau pertama itu membantu paman Nabi. Namun beliau membantunya dengan penuh semangat dan ketekunan. Beliau belajar cara berdagang, cara melayani para pembeli dengan baik, sikapnya juga sopan, ramah, sehingga masyarakat di Syam itu tertarik untuk bertransaksi dengan beliau. Dan yang paling istimewa adalah Rasulullah itu dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau orang itu bawa barang dagangan, barang dagangan misalnya dari Mekah ke Syria, ya, ke Syam, menjual di sana sudah, atau mereka hanya membeli barang dari Syria lalu menjualnya di Mekah. Kalau Nabi kita itu melakukan dua sekaligus kegiatan itu. Jadi dengan modalnya beliau belanja di Mekah, membelanjakan barang-barang di Mekah untuk dijual di Syam. Lalu ketika barangnya sudah terjual, modal kembali beserta keuntungannya, lalu dibelanjakan lagi barang-barang dari Syam untuk dijual di Mekah serta Madinah. Nah, ini luar biasa. Itu sebabnya ketika orang-orang cuma untung satu kali, Nabi kita itu untungnya 2 kali. Nah, ini sebuah contoh yang luar biasa bagaimana beliau itu sudah menjadi pengusaha yang handal, ya, yang luar biasa, yang pintar strateginya. Gitu. Belum lagi tentang keuletannya, kejujurannya gitu ya. Dalam berniaga, sehingga beliau selalu banyak pelanggannya bertambah terus, dan keuntungan juga sangat besar, ya, sangat baik gitu. Sebelum saya tutup ya pelajaran pertemuan pada hari ini, nggak apa-apa ya, lebih sedikit ya gitu. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdagang, ya, dalam arti membangun perekonomian masyarakat di Mekah dan Madinah, itu tidak pernah membohongi pembeli, tidak pernah menjual barang yang cacat,
Ya, andaikan ada cacatnya, itu beliau tunjukkan barang itu, ya. Dan apabila barang tersebut murah, beliau tidak akan menjualnya dengan harga yang mahal, gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih nanti kelak berdagang, jangan sampai nih barang udah tahu ada cacatnya, kamu sembunyikan, kamu kemas gimana aja supaya pembeli itu nggak tahu. Nah, itu berdosa, nggak boleh, ya. Dan jangan melakukan haji mumpung, misalnya wah barangnya lagi nggak ada nih kita jual mahal sehingga masyarakat susah untuk membelinya, gitu ya. Ya, orang menjadi tidak terjangkau. Nah, itu tidak baik juga dalam berdagang. Karena yakin nanti ketika barang itu kembali tersedia, kamu akan ditinggalkan oleh para pelanggan kamu. Itu. Nah, oleh karena itulah, karena kejujuran dan kepribadiannya beliau dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW ya mendapatkan laba yang sangat besar, dan Siti Khadijah tertarik untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Menarik ya. Gitu. Nah, berusia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah yang usia saat itu 40 tahun, dan beliau dianugerahi 6 orang anak dari istrinya yang tercinta ini, ya. Dan dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan, ya. Dari hal ini kita dapat melihat begitu banyak teladan, begitu banyak sikap yang baik yang dapat kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Gitu. Dan satu tambahan, ya, sebelum ditutup pelajaran pada hari ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, ya, dan kedatangan Nabi Muhammad SAW bukanlah untuk memperbaiki bangsa Jazirah Arab yang saat itu adalah bangsa yang bodoh, yang jahiliyah, yang dalam kegelapan, tidak memiliki kebudayaan, dan bangsa yang gemar menggunakan kekerasan, ya. Melainkan Nabi Muhammad SAW datang untuk memberikan perbaikan bagi kemajuan kebudayaan umat Islam di seluruh dunia, atau dengan bahasa singkatnya rahmatan lil alamin. Demikian pelajaran pada hari ini, ya. Bagaimana Rasulullah itu berdakwah di Mekah dan Madinah serta melalui pembangunan ekonomi, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semua murid-murid bisa mengerti pelajaran hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh baca dulu buku paket yang tersedia, baca dengan baik, teladani. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya, ya, nanti dikirim via WhatsApp langsung dan akan kita jawab. Dan sebagai tugas, nanti kalian baca bab yang sudah kita ulas pada hari ini, lalu nanti dikerjakan. Ada tugas mandiri di halaman 28, ya. Ada 3 pertanyaan, yaitu buat rangkuman materi yang kita bahas hari ini. Lalu yang kedua, tulis sifat-sifat keteladanan Nabi Muhammad yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, jelaskan maksud dari Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.